semuanya, perkenalkan kami kelompok 6 dari kelas C. Ikuti keseruan kami yuk. Di video kali ini, kami akan mengangkat tema kain ulos. Kain ulos berasal dari suku Batak, Sumatera Utara. Kain ini merupakan hasil kerajinan seni budaya yang dikembangkan secara turun-temurun oleh suku Batak. Manidok na mangaras ikut jului ras do asa gagliboy ulos molo nang iras nang terus mapungu songon na di sana nion baliga songon hatanya puta baliga mani baligahon barita mabinaritahon omma ikon masuk dohot keluar ipe asa jadi ulos. Kain ulos biasanya menggunakan benang kapas dan diwarnai dengan cara merendam benang ke dalam pewarna alami yang berasal dari tanaman. Serat yang digunakan untuk membuat kain ulos adalah benang kapas. Benang tersebut kemudian direndam ke dalam pewarna alami yang berasal dari tanaman. Masyarakat Batak menggunakan serat dari kulit kayu sebagai bahan dasar ulos. Namun, seiring perkembangan zaman, serat kapas menjadi lebih umum digunakan. Berikut tahapan pembuatan kain ulos. Pertama, permintalan benang. Pada tahap ini, benang yang digunakan untuk menenun ulos dipersiapkan. Kedua, pewarnaan benang. Benang yang akan digunakan untuk menenun ulos diwarnai terlebih dahulu. Proses pewarnaan ini dilakukan dengan merendam benang ke dalam pewarna dan kemudian dijemur sampai kering. Ketiga, penghani. Setelah pewarnaan selesai, proses selanjutnya adalah penghani, yaitu mengatur benang-benang yang telah diwarnai agar siap untuk ditenun. Penghani bertujuan untuk mengatur panjang dan urutan benang pada alat tenun sehingga motif ulos dapat terbentuk dengan rapi. Keempat, penenunan. Tahapan ini adalah inti dari proses pembuatan ulos. Benang-benang yang telah diatur pada alat tenun mulai ditenun secara manual. Teknik menenun ini memerlukan ketelitian yang tinggi, terutama untuk menghasilkan motif dan corak yang diinginkan. Kelima, penyelesaian motif. Setelah kain ditenun, proses selanjutnya adalah penambahan motif dan aksen tambahan jika diperlukan. Misalnya, untuk ulos yang memiliki motif emas atau perak, benang khusus yang berwarna emas atau perak akan ditambahkan pada tahap ini. Keenam, penjemuran. Setelah proses penenunan dan penyelesaian motif selesai, kain ulos dijemur di bawah sinar matahari untuk memastikan warna menjadi lebih tahan lama dan serat-serat kainnya lebih kuat. Ketujuh, pemeriksaan kualitas. Tahapan terakhir ini adalah pemeriksaan kualitas, di mana kain ulos diperiksa apakah ada cacat atau benang yang terputus. Jika semuanya sempurna, ulos siap untuk digunakan dan dijual. Dari video pembuatan kain ulos tersebut, dapat kita simpulkan bahwa proses pembuatan kain ulos memerlukan keterampilan yang tinggi dan waktu yang cukup lama. Setiap tahap dari permintalan, perwarnaan, hingga penenunan memerlukan perhatian dan ketelitian untuk menghasilkan kain yang bermutu tinggi, baik dari segi estetika maupun simbolisme budaya.
Tapi kalau produk ulos itu banyak karena mesin mengerjakannya. Dulu ibu-ibu kita mengerjakan ini satu ulos 2 minggu satu atau 1 bulan satu lembar kan. Orang tidak suka lagi begitu, mau cepat. Sekarang dulu orang kerja cuma santai-santai lah gitu yang dulu. Tapi kalau sekarang kok mau cepat seperti ini kan sudah ada aturannya. Jam 8 sampai jam 5 kita sudah kerja. Ulos Sibolang. Sibolang berarti bisa dikatakan sebagai simbol duka cita. Ulos ini digunakan saat ada keluarga yang mendapat suatu kemalangan. Pertama, ulos ragi hotang. Hotang berarti rotan yang mempunyai keistimewaan. Ulos ini diberikan kepada sepasang pengantin di waktu pernikahannya, yang sering disebut ulos marjabu. Ulos mangiring. Ulos ini mempunyai corak yang saling iring beriring, yang melambangkan kesuburan dan kesepakatan. Ulos ini diberikan kepada seorang anak pertama yang baru lahir. 4. Ulos ragi huting. Sesuai dengan perkembangan zaman, ulos ragi huting ini susah ditemukan karena sudah jarang dipakai oleh orang Batak. Ulos bintang maratur. Jika ulos Sibolang merupakan simbol duka cita, lain halnya dengan ulos bintang maratur yang merupakan simbol sukacitanya. Digunakan dalam tradisi dan ritual Batak seperti mengulosi pengantin. Ulos ini menggambarkan jajaran bintang yang teratur yang menunjukkan orang yang patuh, setia, dan rukun. 6. Ulos ragi hidup. Ulos ragi hidup yang melambangkan kehidupan dan kebahagiaan, terutama dalam keturunan dan keluarga yang panjang umur atau saur matua. Ulos pinuncaan. Ulos ini terdiri dari 5 bagian yang ditenun secara terpisah, kemudian disatukan dengan rapi hingga menjadi bentuk satu ulos. Kegunaan ulos ini dipakai dalam berbagai keperluan acara-acara sukacita. Dalam acara adat, ulos ini dipakai atau disandang oleh raja-raja adat.